Pelaksanaan kegiatan pembangunan di samping dilakukan dengan sumber daya manusia atau kawula dari Kutagara dan Nagara Agung juga didukung secara kolektif dari daerah-daerah mancanegara atau daerah di luar Negara Agung seperti daerah Kedu, Madiun, Jipang, dan lain-lain. Dukungan kolektif baik bahan, logistik, maupun pelaksana tersebut terlihat dari bukti material dan teknik penggarapan bangunan yang mempunyai corak beragam. Akan tetapi, dukungan yang dilakukan oleh Bupati Madiun, Raden Ronggo Prawiro Santika tersebut tidak sampai selesai, karena biaya dan tanggung jawab yang dibebankan sangat besar, melebihi kalkulasi pajak atau pausan per tahunnya. Kondisi tersebut disebabkan pengadaan perlengkapan dan area pembangunan Taman Sari sangat luas. Area tersebut meliputi dari Gapura Pagelaran di ujung barat sampai dengan Segaran Pulau Gedong di ujung timur, serta Segaran Pulau Kenanga di utara sampai dengan Kolam Naga Lunta di bagian selatan. Ternyata, penjelasan Bapak Juru Pelestari itu dapat menambah wawasanku tentang siapa yang membangun Taman Sari. Terus, kapan kira-kira pesanggrahan Taman Sari ini dibangun? Nah, sedangkan pendirian pembangunan Taman Sari dimulai pada tahun 1758 Masehi. Kemudian, pembangunan bagian-bagian bangunan inti lainnya dan gapura-gapura dapat diselesaikan beberapa tahun kemudian, yaitu pada 1765 Masehi. Selesainya pembangunan tersebut ditandai dengan burung yang sedang menghisap sekuntum bunga. Hiasan tersebut terdapat di beberapa dinding bangunan dan gapura. Wow, Taman Sari ternyata merupakan situs yang sudah tua, berumur kira-kira 250-an tahun. Terus, Sri Sultan Hamengkubuwono I memerintahkan membuat Taman Sari itu. Untuk apa ya fungsinya? Taman Sari menurut data-data yang ada dan tinggalan-tinggalan yang ada itu merupakan suatu tempat rekreasi atau tempat pesiar. Jadi banyak hal tentang kelompok-kelompok bangunan. Kemudian dibuktikannya dengan sanitasi atau air. Kemudian buah-buah, tanaman buah-buah yang ada, nilai filosofis yang ada itu sebagai contoh adalah sebagai benteng pertahanan. Di Taman Sari merupakan benteng pertahanan di mana banyak bangunan di Taman Sari ini temboknya tebal. Kemudian yang menghubungkan dari bangunan yang satu ke bangunan yang lain ini ada jalan bawah tanah atau lorong. Kemudian dengan adanya bastion setiap gerbang yang ada itu merupakan tempat atau benteng pertahanan di kompleks Taman Sari untuk menjaga rasa aman baik itu prajurit yang ada di wilayah kompleks Taman Sari maupun rajanya. Nilai filosofi yang kedua itu adalah fungsi religius. Ada bangunan yang namanya Sumur Gemuling, yaitu ada dua ruangan, bawah dan atas. Kemudian ada tempat imamnya dan di tengah-tengah untuk ada sumurnya untuk mengambil air wudhu, dan di tengah-tengah atas Sumur Gemuling itu ada tangga untuk naik. Dan tidak lepas pula dari yang namanya Pulau Panembung. Pulau Panembung itu adalah merupakan tempat untuk memohon. Jadi dalam bahasa Jawa dari kata nembung, memohon kepada yang Maha Kuasa. Nah, itu merupakan Pulau Panembung, merupakan filosofi yang kedua, tempat religius yang ada di kompleks Taman Sari ini. Fungsi yang ketiga, Taman Sari adalah sebagai tempat rekreasi keluarga raja dan para punggawa, yaitu semua abdi dalam juga bisa rekreasi di kompleks Taman Sari ini. Diwujudkan dalam surat Rerenggan 12 halaman ke-6 disebutkan bahwa dalam bahasa Jawanya itu adalah samangkono sing narendra miyos wengkon Taman Sari lan garwa putra Sentana yang penderek dalem. Fungsi yang keempat adalah kebun keraton.
kebun keraton itu yang berhubungan dengan antara garis imajiner antara Tugu Palaputih, keraton, dan Panggung Krapyak. Itu berbagai macam tanaman yang ada, kurang lebih sekitar 13 tanaman yang ada di kompleks Taman Sari ini. Jadi semua kompleks Taman Sari ini hasil bumi yang dibutuhkan dari keraton itu semua ada, baik tanaman buah, pala, duku, duren, mangga, itu semua ada di kompleks Taman Sari ini, sudah memenuhi untuk kebutuhan keluarga daripada keraton itu. Fungsi yang terakhir adalah sistem drainase. Sistem drainase di Taman Sari atau dengan Umbul Binangun ini sangat bagus sekali, Dik. Jadi luapan air yang ada ini akan dialirkan ke sebelah selatan ke Pasaran Ledok Sari. Kemudian di sisi utara Pasaran Ledok Sari ini juga ada air yang mengalir dari sisi timur ke barat. Kemudian dari bangunan Pasaran Ledok Sari ini juga dikelilingi saluran-saluran air yang sangat bagus sekali. Jadi bagaimana indahnya sistem drainase pada waktu itu.